Selamat datang dan selamat malam. Kembali lagi saya Denny, narator dari Rumah Horor Indonesia dan Cerita Tengah Malam, menyambut kalian semua untuk mendengarkan sebuah cerita horor di malam hari ini. Cerita horor di malam hari ini berjudul Hantu Warnet. Begini ceritanya. Terdengar di TV, telah terjadi kebakaran di kawasan. Gak ada film yang asik apa? Di channel ini berita, channel itu juga berita. Gerutuku frustrasi sambil membanting remote TV ke sofa sebelahku. Jangan dibanting-banting gitu dong, Dek. Ini juga beritanya bagus kok tentang kebakaran, tegur kakakku yang tiba-tiba muncul dengan segelas orange juice di tangannya. Apaan sih, Kak? Nonton berita tuh gak seru, you know. Mendingan nonton Mermaid in Love deh, dumelku sembari melipat tangan di dada. Mermaid in Love mulu. Kerjain tugas kamu tuh, ngeprint ke warnet sana, kata kakakku, membuatku teringat akan tugasku yang belum aku kerjakan. Tapi mengingat ini sudah jam 5 sore dan aku tak pernah ke warnet, hal itu membuatku takut. Bagaimana jika terjadi sesuatu padaku? Kakak aja deh yang ngerjain, lagian kan kita tinggal di komplek. Kan gak ada warnet yang dekat, ya kan? Pintaku sembari memelas. No. Jamnya singkat lalu meninggalkanku sendiri. Dasar gak punya hati. Singkat cerita, setelah lama berjalan akhirnya aku sampai di ujung komplek. Di luaran sana sangat sepi. Mungkin karena sekarang ini memang sudah petang. Aku menghela nafas pasrah. Demi tugas sekolah aku rela mengeluarkan keberanianku untuk mencari warnet terdekat. Lama aku berjalan, tapi aku tak menemukan satupun warnet di sini. Yang aku lihat hanya pedagang-pedagang yang hendak pulang dan orang-orang yang berlalu lalang. Awalnya aku sangat merasa putus asa, tapi secercah harapan datang padaku ketika aku melihat warung internet itu di ujung jalan. Walaupun keadaannya sangat sepi di sini, aku tetap memberanikan diri menghampiri warnet itu. Aku mulai masuk ke pekarangan rumah yang dijadikan warnet ini. Tampak sangat rapi dan bersih. Di dalam hanya ada seorang anak kecil dan si penjaga warnet. Namun anehnya, si anak kecil hanya menatap kosong ke arah komputer di depannya. Wajah mereka juga tampak pucat, membuat suasana menjadi mencekam. Aku mencoba menepis ketakutanku dan bertanya ke penjaga warnet. "Bang, mau ngeprint dong," kataku mencoba untuk cepat bergaul. Tapi si penjaga warnet hanya menengok dan menatapku kosong, membuatku memutuskan untuk mencari sendiri saja tugas yang kubutuhkan. Saat aku dudukin kursi, kulihat komputer masih mati. Dan saat kunyalakan, aku terkejut karena yang muncul hanyalah kobaran api yang membentuk kata mati. Aku langsung berdiri. Kulihat ke sekeliling. Anak kecil dan penjaga warnet itu sudah berubah menjadi makhluk yang menyeramkan. Makhluk itu hampir tak jelas ciri-cirinya, dengan badan yang sudah gosong. Ditambah lagi dengan belatung-belatung yang muncul di setiap lubang, membuatku berteriak ketakutan. Ketika berbalik, kulihat anak kecil tadi sudah berada di depanku dengan mata melotot. Dia langsung menekan jakun leherku sangat kencang, membuat nafasku tersengal-sengal hingga akhirnya aku tak sadarkan diri. Neng, bangun Neng. Terdengar suara orang yang kurasa memanggilku, membuatku terbangun. Aku terkejut saat melihat beberapa orang mengelilingiku. Tapi aku lebih terkejut lagi karena aku sedang tertidur di sebuah rumah yang sudah hancur. Atap dan dindingnya menghitam seperti habis terbakar. Bahkan sudah tak berbentuk seperti rumah lagi. Aku segera terduduk dan langsung menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada ibu-ibu yang membangunkanku tadi. Loh, harusnya ibu yang bertanya, "Neng ngapain tidur di sini? Warnet ini sudah hangus terbakar 2 hari yang lalu." "Neng gak nonton beritanya ya?" ujar ibu itu membuatku terbengong-bengong. "Lalu, siapa saja yang menjadi korban, Bu?" tanyaku. "Ya penjaga warnetnya Neng, sama anak kecil gitu. Tapi si anak kecilnya ibu gak tahu siapa," jelas ibu itu. Seketika bulu kuduku merinding ketika melihat sosok anak kecil berwajah kosong itu ada di belakang ibu-ibu itu. Dan aku lebih terkejut saat melihat sosok penjaga warnetnya ada di samping.
Oke teman-teman semuanya, itu cerita horor kita untuk malam hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai ketemu di cerita horor berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat.